segala sesuatu itu pernah beliau berpesan juga, segala sesuatu amal atau apapun yang kamu kerjakan itu tergantung dari niat awalmu apa, karena niat akan menghantarkan ke dalam proses akan menghantarkan kepada tujuan seseorang itu. Kayak apa kita ini hidup ini kan, kayak ibarat nggak ada makna. Sedangkan kita hidup ini mempunyai agama. Terkadang saya situ bingung babakan tentang apa? Kan udah beragama sebagai pegangan untuk kehidupan, terus yang dibingungkan apa? seperti kayak gini kan. Saya mau bertanya, dalam beragama Islam ini supaya saya bisa menilai saya agama Islam ini sudah benar atau tidak nih. Jadi saya mau bertanya sama Kang Mas Bices, menurut sampean itu dalam hidup beragama Islam itu sebenarnya seperti apa sih, Kang? Karena saya mau menilai saya ini gitu, saya sudah benar enggak beragama ini, benar atau tidak gitu. Memeluk Islam untuk menilai diri kita sendiri ibaratnya, ya, bukan untuk orang lain. Betul. Supaya sebenarnya Islam kita itu benar atau tidak. Ya, begitu yang saya maksud. Yang kita mengikuti Rasulullah, ajaran-ajaran beliau, terus secara kehidupannya dan secara rohaninya gitu kan maksudnya. Ya betul. Dan kebetulan juga Kang Mas, gimana ya, makanya saya tadi bilang Islam saya ini benar atau tidak, karena sedikit banyaknya saya tentang Rasulullah tidak sepenuhnya saya mengetahui tentang perjalanan beliau. Iya. Nah ini bagi saya. Tidak tahu kalau bagi teman-teman yang lain apakah sama atau berbeda gitu. Nah makanya saya bertanya, Islam saya ini benar atau tidak. Oke. Sekarang aku tanya, dari lubuk hati sampean itu, sampean memeluk Islam itu, atau ini kan sampean mau mengarah mendalami keislaman yang benar kan? Iya. Ini tujuan secara pokok sampean, niatan dalam hati ini ingin apa ketika sampean memeluk Islam atau beragama Islam ini? Maksud tujuanmu apa? Ini harus kamu ketahui dan harus kamu memahami. Pijakan awal itu adalah keniatanmu dan tujuanmu. Kalau awal seseorang di dalam memeluk agama Islam atau mendalami ajaran Islam, awalnya niatnya salah, apalagi nanti tujuannya sudah dipastikan juga salah. Iya. Makanya saya bertanya dulu, niat kamu apa? Karena banyak orang itu berniatnya macam-macam. Sedangkan Kanjeng Nabi juga, segala sesuatu itu pernah beliau berpesan juga, segala sesuatu amal atau apapun yang kamu kerjakan itu tergantung dari niat awalmu apa, karena niat akan menghantarkan ke dalam proses
proses akan menghantarkan kepada tujuan seseorang itu. Ya enggak? Betul. Nah, oke. Coba kamu tak tanya, niatmu apa? Kalau kamu mau tahu sebenarnya Islam saya benar atau tidak, sebelum masuk ke situ, aku tanya dulu, niat kamu apa dalam beragama itu, memeluk Islam? Gimana ya, saya bercerita tentang diri saya ini Kang Mas Wijas. Kalau dulu yang saya hanya bekerja, ngumpul, sehingga di rumah, sehingga saya lupa dengan tujuan saya. Sampai lupa sampai menyampingkan. Ternyata begitu saya pikir lagi, saya salah. Nah, salahnya di mana? Nah, di tujuan ini sebenarnya. Nah, tujuan saya ini terus saya kelola. Ternyata saya harus dengan tujuan ke Tuhan. Artinya sebelum sampai ada kesadaran untuk ada timbul suatu pertanyaan di dalam hatimu tentang Islam saya ini benar atau tidak, betul. Itu awal muasalnya adalah kesadaran sampean setelah memahami tentang perjalanan sampean sendiri, bahwasannya kenapa saya hidup cuma mencari Tuhan itu ketika pada posisi susah atau sedih atau bingung. Betul. Seperti itu ya. Betul. Terus akhirnya gimana setelah seperti itu, mulai ada kesadaran itu, kamu mau membawa kemana perasaan atau hatimu itu, kepada niat yang apa? Di sini juga saya bingungnya. Setelah saya sadar bahwasannya saya harus kembali ke Tuhan saya, dengan tujuan saya Tuhan. Prosesnya ini lagi yang saya bingung, sehingga saya bertanya kembali, bener enggak keislaman saya ini atau tidak gitu. Prosesnya ini lagi setelah saya sadar gitu. Berarti niatnya adalah kepada keilahian. Kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya menjadi seorang hamba Allah, Abdullah lah, atau hamba Allah itu sendiri kan. Betul. Artinya sampean membawa niat dengan masuk Islam ini supaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Betul. Bukan hamba yang lain atau menduakan Tuhan lah. Betul. Yang satu kepada Zat yang Maha Suci atau kepada sesuatu ciptaan dari Maha Suci sendiri yang dipertuhankan. Betul. Intinya ingin murni menjadi hamba Allah sepenuhnya ya. Betul. Kalaulah begitu Bang, artinya seseorang itu memang harus menata niat di situ. Jangan sampai ada niat ingin menjadi sesuatu atau ingin berharap ketika sampai beragama atau mengabdi atau menjadi hamba Allah itu sendiri, jangan sampai punya harapan lain kecuali menjadi hamba Allah yang sempurna. Terkadang kan begini Bang, seseorang udah niat seperti itu, bilangnya menjadi hamba Allah, hamba Zat yang Maha Suci ya Bang. Kenyataannya dia mencari Tuhan itu untuk menuruti suatu hajatnya atau suatu keinginannya. Terkadang kan seperti itu, tanpa disadari. Contoh seseorang yang susah, akhirnya dia melihat, aku kalau begitu tak menjadi hamba Allah.
Tapi tujuannya untuk mencari Allah itu supaya menghilangkan rasa kesusahannya atau memberi suatu harta atau benda itu sendiri, ya kan? Atau seseorang dengan melakukan suatu ibadah-ibadah, amal-amal, bilangnya supaya sesuatu amal atau ibadah-ibadah itu diterima oleh Zat yang Maha Suci itu sendiri. Tapi belakangnya supaya mendapat kenyamanan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Artinya penghambaan ini kan tidak murni nih Bang. Namanya seorang hamba, kalau kamu memang meniatkan hamba dan percaya akan kasih sayang Zat yang Maha Suci itu sendiri, artinya kamu tidak akan pernah menanyakan, kalau sudah percaya tidak akan mempertanyakan kasih sayangnya kan Bang. Kalau seseorang itu gini, saya menghambakan kepada Zat yang Maha Suci, tapi saya masih mempertanyakan, saya diberi kasih sayang enggak? Bukankah ini menyepelekan sekali? Iya kan Bang? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad itu mengajarkan adalah ketika kamu mau melakukan apapun, berniatlah yang benar dan awalilah dengan bacaan basmalah. Iya kan? Sebenarnya kunci ini Bang, kunci yang terkadang sebenarnya kunci pokok, cuma terkadang kita melupakan. Betul. Sering dibaca, tapi kita ada keraguan akan kasih sayang Allah. Sedangkan di situ dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Kalau Allah sudah menyatakan akulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, artinya sifat beliau itu memang seperti itu, ya kan? Kalau sifatnya sudah seperti itu, memang karakternya Zat yang Maha Agung seperti itu, apakah kita pantas menanyakan kasih sayang beliau? Ya enggak? Makanya ketika mengucap itu, kita harus benar-benar ada keimanan atau kemantapan di dalam hati kita bahwasannya Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua dan tidak pernah mengurangi kasih sayang itu sendiri. Kalau orang melakukan itu, ya akhirnya kembali kepada hukum tadi, aku sesuai prasangka hambaku. Gitu. Kalau kamu mengira aku tidak memiliki kasih sayang, ya sudah, dunia dan langit aku yang menguasai. Seperti itulah aku akan batasi kasih sayang untukmu. Akan bukan karena menjadi hancur kita hidup kita. Ternyata seperti itu ya. Ya kan? Itu kita hanya sekedar sedikit memahamkan tentang kenapa Rasulullah selalu mengatakan, kalau kamu mau kemana, mau apa, bacalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Loh, kelihatannya sederhana Bang, tapi Rasulullah meninggalkan suatu warisan yang luar biasa yang terkadang kita tidak menyadari. Terkadang kita menganggap kata-kata itu hanya sekedar yang kita baca setiap waktu, kayak rutinitas lah, bukan sesuatu yang benar-benar sakral atau benar-benar bahwasannya bacaan itu untuk menyambungkan seorang hamba, seorang makhluk ini kepada keilahian itu sendiri. Kan seseorang itu, ucapan itu kan akan membawa kepada perasaan. Betul. Perasaan akan membawa kepada penghayatan. Kalau sekedar diucapkan tanpa melibatkan rasa, tanpa melibatkan penghayatan,
memang tidak ada apa-apanya, Mbak. Ya enggak? Baik yang mendengar maupun yang mengucap itu sama. Ketika itu suatu bacaan atau kata-kata itu tanpa menggunakan rasa dan tanpa menggunakan penghayatan, sama saja. Contoh sederhana gini kan, orang marah, dia marahnya guruan sama menggunakan rasa marahnya yang benar-benar luar biasa dari rasa yang dirasakan, powernya kan berbeda kan, Bang. Itu seperti itu juga. Apalagi untuk hal kebaikan. Jadi seperti itu poinnya Kang Mas ya. Untuk bisa menilai saya ini sudah bisa menjalankan Islam menjadi ini, hamba Allah benar atau tidak, benar atau tidak ya. Iya. Jadi prosesnya itu memang harus di kesadaran yang betul-betul mutlak ya. Iya, kesadaran sebenarnya niatmu ini mau bawa kemana dan tujuannya arahnya kemana. Kalau niatnya menjadi hamba Allah, penghambaan pengabdian kepada Zat yang Maha Suci, ya lakukan sepenuhnya untuk itu. Dan jangan kamu melakukan transaksi kepada Zat yang Maha Suci. Contoh transaksi kan begini, wahai Zat yang Maha Suci, aku melakukan puasa. Dengan puasa ini maka anugerahilah aku sesuatu yang tentang keajaiban-keajaiban. Ini kan jual beli. Atau kamu sebagai muslim melakukan sholat, wahai Zat yang Maha Suci, saya telah melakukan sholat, maka anugerahkanlah aku surga di dunia maupun surga di akhirat. Ini kan jual beli. Apakah itu sifat kehambaan? Itu kan sifat orang maksudnya orang bertransaksi. Betul. Orang yang dia punya barang, punya sesuatu, dan dia menjual sesuatu itu untuk ditukar sesuatu itu sendiri. Coba renungi. Padahal kenyataannya kita punya apa? Ya enggak? Kita punya apa? Kita beribadah dibekali jasad ini. Jasad ini lo karya ciptanya siapa? Apakah karyamu? Bukan, enggak kan? Terus kamu punya hidup atau kayak punya hidup, ada ruh di dalam dirimu atau ada hidup di dalam jasadmu. Apakah kau yang memiliki? Tidak. Enggak kan? Bukan. Terus kamu diberi kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan. Apakah terlahir dari dirimu sendiri? Kan? Kelihatannya kamu yang ikhtiar. Coba kalau nggak diberi otak. Ya, sederhananya kan begitu. Kamu punya perasaan baik atau perasaan bagaimana? Siapa yang memberi perasaan itu? Apakah kamu sendiri yang melahirkan perasaan itu? Ya. Kan di situ kan. Terus semua itu kenyataannya, kamu diberi kesempatan, diberi waktu, diberi umur, diberi kesempatan untuk melakukan suatu ibadah, amal-amal baik. Itu pertolongan siapa? Terus setelah kamu ditolong dan kamu diberi suatu jasad, kesempatan, kemudahan, kekuatan, kayak itu diberikan kepadamu, padahal kamu sadar bahwasanya Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Tapi kenapa seseorang itu menjual itu lagi? Itu tata krama enggak itu? Tidak. Kan rasa sopan santunnya di dalam hubungan keilahian itu kan hancur kan, Bang? Sudah diberi, ibaratnya kita sendiri lah, sudah diberi, sudah ditolong, dimodalin, habis sukses, kesuksesan itu dijual kepada yang memberi kesuksesan itu sendiri. Padahal kenyataannya
Zat yang maha suci, aku tidak butuh akan semuanya itu. Semua ada di diriku. Aku tidak butuh akan amalmu, ibadahmu, atau pekerjaan-pekerjaanmu. Enggak. Tapi kenapa sering banyak orang memperjualbelikan ibadahnya kepada Zat yang maha suci? Nah, ini yang kamu harus hati-hati kalau kamu ingin benar-benar masuk Islam yang sebenarnya. Islam secara utuh, bukan secara syariat saja, tatanan doiriyah, bukan, tapi secara bertata krama kepada Zat yang maha suci itu sendiri. Nah, itulah yang saya bilang tadi itu, pada saat dulu saya yang lupa, bahkan saya kesampingkan yang memiliki segala-galanya, sehingga saya memperjualbelikan yang yang dasarnya memang punyanya dia. Itu kesalahan saya. Jadi saya sedikit tersadarkan di sini bahwasannya saya benar atau tidak dalam keislaman saya, ternyata saya banyak salah. Sudah bisa menilai sendiri. Bisa menilai. Pencerahan ini semacam mendapatkan satu pemahaman yang lebar lah dan dalam. Memang pada dasarnya memang harus seperti itu ternyata. Yang saya dapatkan pemahamannya. Ternyata selama ini saya bisa dikatakan pencuri. Saya bisa dikatakan preman bejat. Karena seperti itu ternyata yang mempunyai inilah saya lupakan haknya dia. Saya tidak punya apa-apa ternyata seperti itu. Iya. Nah, jadi selama ini memang saya salah. Karena kenapa saya sudah ditutupi hijab yang namanya duniawi, yang disebut dengan lukisan-lukisan dunia. Wah, ternyata di sini lega saya. Bahwasannya saya mendapat pencerahan hak dari sebenar-benar hak yang memiliki, yang sebenarnya memiliki. Ternyata seperti itu. Nah, kayak yang Samen tadi bilang itu, Bang. Samen mengatakan baru menyadari selama ini aku telah menjadi rampok, menjadi pencuri. Setelah mencuri, kamu jual kepada pemilik semuanya itu. Padahal pemilik itu tahu itu barang-barangnya sendiri. Kayak apa itu? Itulah yang harus ditobati. Itulah harus kita bertobat kepada Zat yang maha suci itu sendiri. Jangan sampai tidak tata krama. Dunia, langit, alam semesta dan beserta isinya, dialah pemilik. Kita hanya sekedar dititipin atau sekedar dipinjamin. Berlakulah yang sopan. Jangan serakah. Jangan kamu menjadi perampok yang kamu tidak menyadari. Habis ngerampok, kamu jual lagi pada tuan, kepada pemilik semuanya ini. Padahal dia tahu itu miliknya. Kayak apa itu? Dan seringnya terjadinya seperti itu. Bilangnya mau menjadi Islam yang benar. Bilangnya pengen menjadi hamba Allah yang benar. Terus kalau berani seperti itu, sopan santunnya gimana? Tidak ada. Gitu loh. Nah, itulah kita harus bertobat. Sebenarnya hukuman kan nyata kan? Hukuman akan diberikan kepada seorang yang bersalah, seorang yang mencuri. Kita itu, Bang, dijadikan hamba Allah atau hamba Zat yang maha suci itu sendiri dengan sempurna, bukan hamba yang lain, bukan diserahkan kepada
Tuhan-Tuhan yang lain, itu rasa kita sudah berterima kasih banget kepada Zat yang Maha Suci. Karena banyak seorang makhluk atau seorang hamba itu dilemparkan kepada Tuhan yang lain. Dan pada akhirnya, pada saatnya nanti, pada waktunya nanti, seseorang akan dilemparkan atau diserahkan kepada yang merasa dianggapnya itu Tuhannya, yang dianggapnya itu bisa membantunya. Ada yang menuhankan hartanya, ada yang menuhankan fisiknya, ada yang menuhankan jabatannya, ada yang menuhankan kedudukannya. Iya enggak? Banyak lagi. Lah, ketika itu nanti semua hilang, tidak bisa menolong, siapa lagi yang akan menolong? Disitulah seseorang akan dihinakan. Tapi bagi seseorang yang benar-benar menuhankan Zat yang Maha Suci, dialah menjadi, makanya bahasanya kalau di agama itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan menjadi wakilku. Lah, cukuplah Allah menjadi Tuhanku, bukan Tuhan yang lain. Itu kan masuk tuh dari ajaran-ajaran Rasul sendiri, yang sebenarnya dia di kotak-kotak yang saling berkaitan tuh, Bang, yang terkadang kita lewati padahal sering kita bicarakan. Kayak yang tadi Bismillahirrahmanirrahim itu sederhana, tapi nilainya menyakup keseluruhannya. Rasulullah itu meringkas, merangkumkan, atau memberikan jalan yang mudah, bukan mempersulit, bukan, supaya kita cepat paham, cepat mengerti, cepat menyambung rasa kepada keilahian. Tujuannya di situ, bukan untuk menyesatkan umat atau umat itu memiliki rasa jihad, ingin berjuang ini atau berjuang itu, enggak. Padahal pada dasarnya adalah berjuang untuk menata jiwa raga ini, lahir batin ini, atau menata nafsu kita sendiri. Itu awal-awal seseorang ingin menata keislaman yang benar dulu, Bang. Begitu. Memang prosesnya lumayan panjang, tapi ketika kita tapakin atau kita jalankan dari tahap demi tahap, semua akan dipermudah. Seperti itu. Masih banyak lagi yang memang perlu digali atau dipahamkan lah. Nah, mungkin makanya harus ditata dulu, sampai ingat niat dan tujuan keislaman sampai ini mau kemana. Poinnya di situ, dasarnya dulu. Ini harus benar-benar sampai gali, sampai renungi, sampai kupas, dan sampai pahami betul-betul keniatan dan tujuan sampai keislaman ini mau bawa kemana. Jangan sampai salah kiblat, jangan sampai niat keilahian terus karena sampai bertanya ke diri saya, ke Kang Mas Pijes ini, terus sampai kalau bukan karena Mas Pijes ini saya tidak tahu. Ini jangan sampai berpikir yang seperti itu. Kedudukan kita itu sama, Bang. Mungkin saat ini saya yang bicara, dan saat ini sama didudukan yang mendengar. Di antara diriku dan diri sampean ini, kita sama-sama hamba,
saya tidak akan bisa memberi keterangan yang akan memahamkan ke sampean atau mencerahkan sampean. Sebaliknya, sampean juga nggak akan mampu memahami kata-kata saya. Saya renungin dulu lah yang tujuan dengan saya keislaman saya ini. Nah, itu sampean pahami. Yang penting selalu begini, di antara kita berharap Allah memberikan rahmat dan memberikan ridho, memberikan hidayah, pertolongan, dan Rasulullah memberikan syafaatnya sehingga kita paham. Nah, itu dulu ya. Mungkin itu yang benar-benar kamu renungi dulu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi bagaimana sih menjadi Islam yang benar atau menjadi Islam yang sempurna. Ini dari pandangan saya ya. Ya apa tuh ya Bang ya. Jangan disalahartikan. Cuma kita bahas ini untuk menata diri kita atau mencocokkan ke rasa kita. Untuk menilai diri kita atau merenungi kita sampai sebatas mana sih, mengintrospeksi lah bahasanya. Alat untuk mengintrospeksi diri, bukan untuk menghukumi yang lain loh ya. Ini untuk menilai diri kita. Sebenarnya kita menjadi hamba siapa, niatnya kita kemana, tujuannya kemana. Gitu. Oke ya. Jadi Yaudah. saya akan betul-betul saya renungkan dulu tujuan saya sama keilahian saya harus betul-betul saya mantapkan, lurus tegak dengan tujuan saya. Jadi mungkin lain kali mungkin saya mau bertanya lagi, cuman ya kalau kebanyakan nanti saya enggak mampu. Jadi mudah-mudahan saya nanti bisa bertanya-tanya lagi. Jadi ya biar inilah saya dulu renungkan dulu.